sampaikan kesepakatannya, nanti Nggih. setelah itu bisa lanjut. Ini nanti Pak Rinang akan menyajikan, mempresentasikan, bukan mensimulasikan, gitu. Jadi Nggih. mempresentasikan rencana pembelajarannya di poin-poin mana yang Pak Rinang unggulkan, dalam artian menggambarkan bahwa RPP Pak Rinang itu sudah mengacu pada karakteristik berpikir TPAJK, ya, pengembangannya. Mungkin di bagian itu 10 menit Pak Rinang nanti akan menyampaikan, maksimumnya di 15 menit, selanjutnya nanti untuk penguji. Baik, sebelum presentasi dimulai, Pak Rinang dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Rinang, silakan untuk mempresentasikan rencana pembelajaran. Nggih, Bu. Untuk RPP-nya bebas ya, Bu ya? Iya, iya, Ya. silakan dipilih yang mau dipresentasikan. Sudah terlihat, Ibu? Iya, sudah Pak Rinang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba menampilkan RPP atau perencanaan pembelajaran muatan mata pelajaran matematika di kelas 5 dengan materi kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian untuk kompetensi dasarnya langsung saya ke kompetensi dasar. Di dalam silabus, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Dengan indikator kompetensinya, pencapaiannya diharapkan 3.3.1 mengilustrasikan, menggambarkan pengertian kecepatan, jarak, dan waktu dengan tepat. 3.3.2 menjelaskan hubungan jarak, kecepatan, dan waktu dalam kalimat matematika dengan benar. 3.3.3 melakukan perhitungan jarak, kecepatan, dan waktu dari rumus matematika. Kemudian untuk KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kemudian untuk indikasinya 4.3.1 memilih bentuk-bentuk perhitungan jarak, kecepatan, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk 4.3.2 menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Tujuan dari pembelajaran RPP saya ini adalah yang 3.3.1 atau tujuan pertama. Setelah melihat tampilan dari video tentang pengertian kecepatan, jarak, dan waktu tempuh, peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan pengertian kecepatan, jarak, dan waktu dengan tepat. Kemudian 3.3.2 setelah melihat tampilan dari video tentang pengertian kecepatan, jarak, dan waktu tempuh, peserta didik dapat menganalisis hubungan jarak, kecepatan, dan waktu dalam kalimat matematika dengan benar. Kemudian 3.3.3 atau tujuan 3, setelah melakukan peragaan dan dari alat peraga yang berbentuk peta atau mobilan serta penguatan dari guru tentang pengertian kecepatan, jarak, dan waktu tempuh, peserta didik dapat memilih perhitungan jarak, kecepatan, dan waktu tempuh dari rumus matematika dengan benar. 4.3.1 setelah melakukan beberapa kali latihan soal dan mencoba menyelesaikan permasalahan tentang perhitungan jarak, kecepatan, dan waktu tempuh, peserta didik dapat menemukan bentuk-bentuk perhitungan jarak, kecepatan, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian 4.3.2 setelah melakukan beberapa kali latihan soal dan mencoba menyelesaikan permasalahan
tentang perhitungan jarak, kecepatan, dan waktu tempuh, peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Kemudian untuk materi dari muatan matematika ini saya bentuk bagan seperti ini, di mana skala diturunkan ke jarak pada gambar tinah atau peta dan jarak sesungguhnya. Kemudian jarak sesungguhnya kecepatan diturunkan ke waktu tempuh, kemudian bermuara ke waktu berangkat dan waktu tiba. Untuk model dan metode pembelajaran adalah pendekatannya saintifik dan TPACK. Modelnya adalah cooperative learning dan problem based learning. Metodenya adalah ceramah, diskusi, pengamatan, dan penugasan. Kemudian media dan sumber pembelajaran adalah video tentang perjalanan ke Pulau Bali, itu sebagai stimulusnya. Kemudian dari PowerPoint tentang rumus perhitungan skala, jarak, kecepatan, dan waktu, gambar peta Indonesia, dan mainan mobil-mobilan, kemudian penggaris dan atlas. Kemudian dalam langkah-langkah pembelajaran, dalam pendahuluan, guru memberikan salam dan berdoa. Kemudian itu PPK-nya pendalaman karakternya religius. Kemudian untuk PPK nasionalisme itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu guru mengkondisikan siswa untuk memasuki pelajaran dengan cara mengabsen dulu, mempersiapkan mengabsen si siswa. Kemudian menginformasikan tema yang akan dibelajarkan sebagai stimulus dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apersepsi, guru menstimulus siswa dengan pertanyaan, sebutkan jenis satuan waktu, kemudian sebutkan satuan panjang. Itu nanti ada relevansinya dengan jarak. Dalam problem based learning ini, peserta didik diputarkan video tentang perjalanan menggunakan bis berangkat dari kota Yogyakarta menuju kota Bali. Itu untuk stimulus awal agar siswa masuk ke materi inti, yaitu menghitung jarak perjalanan dan waktu berangkat. Setelah selesai menonton video, guru menceritakan berfungsi sebagai trigger atau pemicu masalah. Setelah dimunculkan trigger atau permasalahan, langkah kedua atau sintak kedua, peserta didik berdiskusi secara berkelompok yang telah dibagi menjadi mencari permasalahan apa yang harus dirumuskan atau dicari dan cerita yang disampaikan oleh guru. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Setelah setiap perwakilan kelompok mengemukakan pendapat, guru bersama peserta didik menarik suatu perumusan masalah yang harus dicari pemecahannya. Kemudian untuk langkah ketiga atau sintak ketiga, peserta didik diajak mempelajari permasalahan pertama yaitu menghitung jarak dari kota asal ke kota tujuan. Kemudian guru memerintahkan peserta didik mengukur jarak pada peta. Setelah peserta didik mampu menemukan jarak sebenarnya dari kota asal ke kota tujuan, langkah berikutnya peserta didik diajak mencari waktu tempuh yang dibutuhkan dengan dasar kecepatan dan jarak sebenarnya yang sudah diketahui serta ditambahkan dengan waktu istirahat untuk makan. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menemukan jam berapa peserta karyawan wisata harus berangkat dari kota asal. Jadi permasalahan yang muncul adalah pukul berapa rombongan berangkat dari kota asal. Langkah keempat atau sintak keempat, setelah menemukan solusi permasalahan, peserta didik mengerjakan contoh soal tentang hubungan jarak, kecepatan, dan waktu untuk dikerjakan peserta didik. Salah satu peserta didik perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil pemecahan masalah atau jawaban secara terperinci. Peserta didik yang lainnya diberi kesempatan untuk menanggapi presentasi pemecahan masalah temannya. Guru meluruskan konsep yang masih keliru dan menyajikan urutan penyelesaian masalah dengan tepat. Kemudian sebagai penutup, guru memutarkan video yang ada kaitannya dengan konsep.
Setelah penjelasan materi yang diberikan selesai, peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru terkait dengan materi yang belum dipahami. Secara individu, peserta didik diarahkan untuk mengerjakan latihan soal KPD. Kemudian penutupnya adalah dengan bimbingan guru, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran yang dilakukan dan memberikan kesempatan bertanya jawab. Peserta didik merangkum materi pelajaran, menuliskan rumus-rumus hubungan jarak, kecepatan, dan waktu, melakukan penilaian hasil belajar, mengajak peserta didik berdoa. Dalam pelaksanaannya adanya penilaian atau asesmen, penilaian sikap, yaitu lembar pengamatan sikap terlampir, pengetahuan, penilaian terhadap hasil peserta didik dalam mengerjakan evaluasi, keterampilan, penilaian dalam penugasan LKPD. Untuk soal terlampir di sini, Bu. Mungkin di filenya ada. Ini bahan ajarnya. Untuk bahan ajar saya menggunakan presentasi dari Flash seperti ini untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Yang pertama adalah berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengirim stimulus tentang kecepatan jarak dan waktu tempuh. Di sini videonya tentang perjalanan dari Jogja ke Bali. Kemudian sintak kedua, permasalahan utama adalah waktu beristirahat, waktu berangkat. Itu dicari, sebelum mencari waktu berangkat, dicari jarak sebenarnya, kecepatan, waktu tempuh, dan waktu tiba. Demikian, Bu. Presentasi saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rinang. Ya, untuk selanjutnya monggo Bu Untari. Baik, terima kasih Pak Rinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa yang perlu saya klarifikasi terkait dengan ini. Bu. RPP yang Bapak buat sekaligus semua perangkat atau komponen-komponen perangkat pembelajaran yang telah Bapak buat. Untuk 3.3.3 IPK, apakah itu keterampilan, Pak? Menurut Bapak ini keterampilan apa pengetahuan? 3 untuk IPK punya. Ya, di sini. Yang IPK-nya Bu ya? Melakukan perhitungan. Melakukan perhitungan jarak, kecepatan, waktu dari rumus. Itu keterampilan, Bu, kelihatannya. Ini keterampilan ya? Iya. Kalau begitu ini masuk 4.3. 4.3. Oke. Kalau memilih bentuk, kira-kira masuk keterampilan apa masuk pengetahuan? Memilih bentuk pengetahuan, Bu. Oke, apakah ini menurut Bapak terbalik? Karena memilih 3 itu KD apa tuh, Pak? Pengetahuan, Bu. Kalau 3 itu KD apa? Oke, 4 keterampilan. Nah, makanya saya tanyakan tadi, apakah 3.3.3 ini masuk pengetahuan, kemudian 4.3.1 ini masuk pengetahuan, apakah ini menurut Bapak terbalik atau bagaimana? Kalau pengetahuan saya itu sebenarnya juga kebalik, Bu. Kalau perhitungan itu di keterampilan. Maaf, Bu. Salah penempatan. Baik. Oke. Baik, turun Pak ke bawah. Kalau tujuan saya melihatnya nanti menyesuaikan, itu sudah ABCD-nya udah muncul. Oke. Ada pendekatan saintifik. Ya, jangan scroll ke atas. Nah, yang
Bagian mana? Bawah, Pak. Nah, terus setelah ini sebelum langkah kegiatan Bapak memilih. Nah, terus setelah tujuan ada materi. Nah, ada model metode pembelajaran. Bapak pendekatannya menggunakan saintifik TPACK, modelnya cooperative learning dan problem based learning. Sebetulnya per konsep, Pak. Pendekatan, boten. Saya tanya penjenengan, pendekatan itu apa, model itu apa, metode itu apa, Pak? Kalau pendekatan itu, pengetahuan saya tentang garis besar dalam penyampaian pembelajaran, Bu. Jadi di situ ada terlihat langkah-langkahnya, model-modelnya dan metodenya. Jadi saintifik itu, model dari pembelajaran itu bersifat ilmiah, pendekatan ke sains. Kemudian TPACK-nya itu pendekatan ke teknologi, kemudian pedagogi, kemudian konten dan knowledge. Jadi isinya itu mendekatkan ke penggunaan teknologi, pengarahan ke siswa, kemudian isinya itu untuk mengarahkan ke menambah pengetahuan siswa. Kemudian model itu dalam pelaksanaannya, Bu, dalam prakteknya itu cooperative learning. Jadi siswa dalam bentuk pembelajarannya berbentuk kelompok, pembelajaran kelompok, dan problem based learning itu mencari permasalahan sebagai pembelajaran, Bu. Oke. Kemudian metode di dalam model itu biasanya ditandai apa, Pak? Model pembelajaran itu. Dalam model itu dalam pelaksanaan pembelajaran, Bu, seperti pembagian kelompok, bekerja secara kelompok. Itu model itu ditandai oleh sintak. Oh iya, Bu. Maaf. Sintak, ya. Kalau Bapak mengkombinasikan antara cooperative learning dengan problem based learning. Nah, kalau saya boleh tanya ini, problem based learning itu sintaknya meliputi kegiatan apa saja, Pak? Kalau dalam problem based learning itu mencari permasalahan atau kejadian yang terjadi saat itu sehingga menimbulkan suatu permasalahan, Bu, yang harusnya diteliti untuk dicari solusinya. Oke, berapa sintak problem based learning itu? Setahu saya 4, Bu. Oke, meliputi apa saja, Pak, kalau 4? Yang pertama, sintak pertama itu munculan masalah, mencari permasalahan. Kemudian yang kedua itu perumusan atau pengkoordinatan masalah. Ketiga itu pencarian solusi. Keempat kesimpulan, Bu, kesimpulan solusi. Baik. Kalau problem based learning ini yang penjenengan pilih dan cooperative learning, itu terpotret di mana, Pak? Di dalam pelaksanaan pembelajaran, Bu. Pembelajaran. Di langkah-langkah pembelajaran. Kita scroll ke langkah pembelajaran, Pak. Nah, ini sintak 1. Itu apa, Pak, sebetulnya? Ini pemunculan masalah, Bu. Berarti Bapak harus melihat secara teoritik problem based learning itu sintak pertamanya apa. Untuk ini masih orientasi, Pak. Itu. Nah, jadi ini kalau ini perlu dilengkapi. Langkah sintak pertama itu apa? Sehingga ada aktivitas seperti ini. Sintak 2 apa? Ternyata berapa sintak tadi, Pak? Bapak menyebutkan problem based learning 4. Sekarang faktanya di LK berapa, di langkah kegiatan berapa, Pak? 1, 2, langkah sintak 2, 3, keempat ini, Bu. Yang ini. Jadi sintak pertama itu. Terus masih ada lagi? Sintak pertama 1, 2, 3 ini. Kemudian 4 ini, Bu. Masih ada lagi? Saya sudah, Bu. Saya sampai sintak 4 ya. Kalau ini Bapak mengatakan ini problem based learningnya, cooperative learningnya akhirnya dipadukan di mana?
waktu pencarian untuk pencarian solusi Bu, mencari di sintak 3 ini. Kalau di sintak 3-nya itu dilakukan dengan diskusi kooperatif, Nggih. itu kan berarti satu sintak saja, Pak. Begitu. Oke. Nggih, Bu. Jadi boleh Nggih. combine, itu boleh dikombinasi Nggih. modelnya. Nggih. Itu malah bagus sekali kalau guru bisa mengkombinasi antar dua model itu oke saja. Tetapi yang namanya model itu akan ditandai oleh sintaknya. Jadi Begitu. tidak bisa dicopot. Cooperative learning itu pembelajaran berkelompok. Oh, nanti di kegiatan PBL-nya yang 3 namanya bukan model kalau Iya. gitu ya, karena memang di kegiatan problem based learning sendiri pengorganisasian siswa itu melalui kegiatan-kegiatan bisa mandiri dan bisa kelompok. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, itu oke. Nggih. Jadi terkait dengan itu, Bapak terkait dengan komponen bahan ajar. Nggih. Selama ini atau ketika ada penyampaian materi terkait dengan perangkat pembelajaran itu kan bahan ajar itu ada komponennya, Pak. Iya. Nah, itu komponen bahan ajar itu terdiri dari apa saja sih sebetulnya, Pak? Komponen dari bahan ajar itu setahu saya terdiri dari materi ajarnya, kemudian media belajarnya. Nah, itu kan komponen, Pak. Nggih. Jadi perangkat pembelajaran itu RPP, bahan Nggih. ajar, media, LKPD, dan penilaian. Nggih. Nah, sekarang khusus untuk bahan ajar, ini menurut Bapak, bahan ajar yang Bapak kembangkan ini, Nggih. apakah sudah memenuhi komponen pengembangan bahan ajar atau belum, Pak? Katanya belum, Bu. Ya, yang belum yang mana agar nanti bisa diperbaiki untuk kepentingan UKIN atau PPL? Jujur saja dalam bahan ajar itu saya belum begitu memahami karena belum dibahas secara mendetail pada waktu pengajaran, Bu. Oke. Jadi tetap saja berangkatnya dari tujuan. Nggih, tujuan. Nah, kemudian sumber diambil dari berbagai sumber. Iya. Makanya di dalam bahan ajar juga di dalamnya atau diakhiri oleh rujukan bahan ajar atau Referensinya. daftar pustaka. Bapak ada ya? Ada, Bu. Tapi di dalam RPP, Bu. Nah, oke, bukan di bahan ajar karena Iya. ini dikembangkan Oh, agar begitu, ya. Ini kemudian ini untuk kelas 4 ya, Pak ya? yang Kelas 5 ini, Bu. kelas 5 ya. Iya. Oke, kelas 5. Oke. Kalau tahapan sebetulnya sudah sangat bagus itu ya. Mengawali dengan ayo sebelum mempelajari materi ini kalian berdoa, ini bagus sekali. Sudah sangat bagus. Itu ya, PPK-nya udah masuk itu ya. Kemudian di penilaian, Pak. Di penilaian. Untuk kisi-kisi soal. Ini, Bu. Kisi-kisinya belum ada ya, Pak? Oh, kisi-kisinya sebentar. Ini, Bu, udah, Bu. Ya, sebentar. Oke, ini kah? Iya, Bu. Ya. Saya sejak tadi itu sebenarnya mau bertanya tentang menggunakan KKU mengilustrasikan atau menggambarkan pengertian. Itu nanti di dalam proses pembelajaran seperti apa tuh, Pak? Mengilustrasikan pengertian. Jadi mengilustrasikan, menggambarkan pengertian itu siswa diminta menjelaskan apa itu kecepatan, jarak,
dan waktu dengan tepat. Ini termuat dalam soal nomor 1 dan 2, Bu, dalam pilihan ganda. Jadi ini yang nomor 1 dan 2 ini mengaitkan atau menjelaskan. Jadi kaitkan antara dua buah titik atau tempat dengan menggunakan satuan ukur panjang adalah jadi mendefinisikan, Bu. Nah, kaitan antara dua buah. Oke, jadi kalau begitu ya kata mengilustrasikan itu yang saya mengilustrasikan apa membayangkan, Menggambarkan, menggambarkan, mengapa tidak mendeskripsikan dan sebagainya, itu ilustrasikan. Oke. Baik. Kemudian ketika tes tulis ini ada 10 soal ya, Pak? Iya, Bu. Oke. Ukurannya kalau ini berarti salah dapat 0. Iya. Benar dapat 10 ya, Pak? Iya, Bu. Oke. Kalau nah ini coba nanti dari ini tidak ada gambar gitu ya, Pak ya? Kebetulan tidak ada. Seperti itu, Pak. Yeah. Andi akan pergi ke kota. Itu di indikator soal Bapak berupa apa? Untuk nomor 6. Naik 6. Lagi, Pak, di kisi-kisi. Nomor 6 itu di indikator nomor 6 berarti naik dikit. Nomor 6 melakukan perhitungan jarak kecepatan. Nah, seperti ini, Pak. Sebetulnya itu menjadi sudah hot karena Bapak menyajikan kasus. Itu kasus tuh itu Andi gini. Jadi betul. Jadi yang disajikan, jadi indikator soal itu bedanya dengan indikator pencapaian kompetensi. Kalau ini yang nanti menuntun. Kalau Bapak sudah membuat kisi-kisi ini dan bukan Bapak yang membuat soal, diserahkan ke saya akan bisa ini yang dilakukan. Kasus siswa mampu melakukan perhitungan jarak, kecepatan, dan waktu dari rumus matematika. Disajikan soal atau disajikan pernyataan, siswa dapat mendefinisikan pengertian kecepatan, jarak, dan waktu dengan tepat. Kan gitu, Pak. Nah, bedanya kalau nanti di indikator soal itu tidak lagi bicara degree-nya. Ya, karena sudah mesti kudu tepat. Mau habis gitu ya, degree-degree dengan tepat itu tidak perlu. Ya. Jadi disajikan soal, disajikan data. Soal berdasarkan rumus tersebut dan sebagainya. Maaf Ibu Untari, suaranya putus-putus. Iya, baik Bu Untari, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin Bu Untari terputus sinyalnya ya Pak Rinang. Saya lanjutkan pertanyaannya. Jadi yang pertama, mumpung saya belum lupa, mumpung masih ingat, kata kerja mengilustrasikan ini agak susah dipahami, khususnya dalam hal matematika nih. Karena kalau mengilustrasikan itu lebih tepatnya apabila digunakan G. Maaf terpental. Ya Bu Untari. Terpental Bu Esti pangapunten. Padahal sudah di kampus. Iya. Ya, saya sambung sedikit ya Bu Untari. Nanti kalau ada yang monggo, saya masih terpental, masih muter. Iya. Jadi mengilustrasikan itu lebih tepat kalau kita bisa meminta siswa untuk menggambarkan sebuah keadaan. Jadi misalkan anak-anak, kalian perhatikan gambar peristiwa ini. Di situ nampak ada tanah longsor, kemudian ada nampak orang-orang bergotong royong untuk membantu.
Kemudian kita perintahkan coba gambarkan, ilustrasikan. Nah itu lebih pas. Tetapi kalau yang dibuat Pak Rinang tadi itu sudah eksak. Nah, kalau sudah eksak nggak boleh digambar-gambarkan bahwa kecepatan itu adalah gambarannya seperti ini. Nah itu nggak pas, sehingga mungkin perlu nanti dipertimbangkan kata kerja ilustrasi tadi ya. Iya, Bu. Kalau menganalisis, menghubungkan masih lebih relevan ya. Tetapi kalau ilustrasikan nampaknya agak kurang pas dengan eksak. Baik, saya kembalikan ke Bu Untawi, mungkin ada tambahan pertanyaan, dipersilakan. Iya, masih ditutup mic-nya Bu Untawi, masih unmute. Suara belum bisa didengar Bu Untawi. Apakah Bu Untawi masih mau menambahkan pertanyaan? Saya sayup-sayup terdengar. Oh ini, apakah mau menambahkan pertanyaan? Dipersilakan. Saya cukup jelas mendengar suara Bu Untari. Berarti ini, ya, monggo Bu Untari. Saya sudah di kampus dengan harapan lancar, ternyata wes tuh. Oh, suara sudah terdengar bagus Bu Untari. Suara sudah bagus diterima. Ada pertanyaan lagi? Baik, jadi saya kira cukup Bu tadi ya. Jadi tadi Bu untuk indikator. Jadi ini kan indikator soal sebetulnya. Indikator soalnya ini lebih detail karena ini kan semua melakukan memilih dan sebagainya, padahal di dalam itu ada soal-soal yang cukup ya sudah penyajian kasus ayah begini dan sebagainya, itu sebetulnya hot karena mereka harus berpikir kritis, tetapi indikator ini akhirnya hanya mencerminkan biasa saja gitu. Dibuat ya sudah cukup hot tadi. Oke, saya kira nanti indikator soalnya yang perlu tetap Bu Estu. Ya. Matur nuwun Bu Untari masukannya. Ya baik, alhamdulillah sudah sampai di bagian penilaian ya. Jadi sebenarnya sudah tuntas dari Bu Untari, tetapi saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang belum ditanyakan di Bu Untari tentunya. Pak Rinang, dari RPP yang Pak Rinang buat, kalau Pak Rinang cermati sendiri, ada berapa persentase aktivitas ada di guru dan ada berapa persentase aktivitas ada di siswa? Dalam langkah pembelajaran ya, Bu ya? Ya, betul. Sebentar. Kalau menurut Pak Rinang lebih banyak ke siswa atau ke guru Pak Rinang? Pak Rinang kan yang membuat rencana. Kalau untuk aktivitas, mungkin aktivitas aktif itu guru, karena siswa hanya menyimak, mencari permasalahan, kemudian mencari solusinya, memperhitungkan Bu. Jadi aktifnya cuma menyimak dan menulis, karena itu medianya video. Pak Rinang terlalu rendah hati ya. Dalam artian kalau saya melihat sepintas, sekilas dan dari paparan Pak Rinang sudah berusaha untuk mengaktifkan siswa dengan beberapa pertanyaan tingkat tinggi. Ya. Jadi artinya sudah meminta untuk bahkan menggambarkan, dan itu adalah tingkat yang tinggi ya. Walaupun kata kerja operasional tadi masih nampak perlu dipertimbangkan. Pak Rinang juga sudah meminta untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau saya menilai ini sudah aktivitasnya berusaha memusatkan ke siswa. Nah Pak Rinang, kalau Pak Rinang memperhatikan bahwa ada tuntutan karakteristik 4C ya, mengembangkan 4C. Apa tuh Pak Rinang 4C itu? 4C itu kritikal, kemudian C1-nya pengkondisian
Agak lupa, Bu. Tadi banyak yang kena penyakit lupa. Iya. Gugup hanya ngeblank, Bu. Ya. Sekarang kalau tadi Pak Renang sudah ingat saat berpikir kritis. Nah, Pak Renang, di FPP Pak Renang, apakah sudah melatihkan siswa berpikir kritis? Sudah, Bu. Apakah di FPP Pak Renang itu sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk kreatif? Sudah, Bu. Nah, Pak Renang, kalau saya amati aktivitasnya sudah berusaha ke arah siswa. Pak Rinang, dasar teori apa yang mendasari sehingga Pak Rinang membuat RPP-nya sudah sedikit bergeser mindset-nya pada aktivitas siswa? Itu di taksonomi Bloom, Bu, tentang pengelompokan kriteria pelaksanaan, Bu. Jadi ada yang C1 kritikal, kemudian agak lupa, Bu. Pak Rinang, mengapa di SD itu lebih menekankan media konkret dibandingkan dengan media abstrak? Bisa nggak menjelaskan? Karena dari level pemikiran anak SD itu kan anak-anak, mereka butuh hal-hal yang bersifat nyata, ditemui setiap hari dan dapat dilihat, Bu. Karena kalau untuk abstrak, kadang siswa itu daya pikirnya belum nyampe, Bu. Pendapat siapa Pak Rinang? Itu sumbernya. Kalau ditanya teori belajar siapa atau siapa yang awalnya berpendapat seperti itu, karena pendapat itu tak tiba-tiba muncul loh Pak Rinang, walaupun kita sudah setuju dan kita juga sudah membuktikan, tapi itu ada yang mengemukakan dan itu dilakukan berdasarkan penelitian yang bertahun-tahun. Teori belajar siapakah Pak Rinang yang menyatakan bahwa cara berkembang berpikir siswa itu ada tahapannya? Itu ya saya tidak begitu mengingat secara pasti ketika saya berdasarkan teori Bloom itu, Bu. Jadi ada 6 dasar pemikiran, Bu. Tapi urutannya agak lupa kalau nggak buka buku. Tadi saya beri amanah ya sama teman-teman. Ayo teman, kita baca lagi modul pedagogi ya. Iya. Mungkin itu ketutup file-file lain sampai di akhirnya kompre hilang semua ya. Nanti dibantu teman-teman diajar belajar kelompok karena itu tidak hanya akan berakhir di UP saja. Ujian pengetahuan nanti persentase pedagoginya lumayan tinggi ya. Dan selain itu akan digunakan seterusnya Pak Rinang. Jadi kita akan selalu ditanya siapa yang berpendapat seperti itu, kata siapa. Nah itu nggak boleh kalau Pak Rinang mengatakan katanya instruktur, salah loh ya. Jadi harus dijelaskan berdasarkan teori siapa, nanti dibaca lagi. Ya. Tahu saya di taksonomi Bloom itu. Oke, nanti cek lagi Pak Rinang ya. Ada teori Brunner, ada teori Piaget, ada teori Gagne, ada teori. Jadi silahkan nanti dicek ya. Kalau yang ada juga di taksonomi Bloom yang lebih dikenal. Nah nanti Pak Rinang bisa lihat kalau misalkan Pak Rinang mengatakan belajar itu perlu anak-anak dibantu untuk memecahkan masalah sehingga saya gunakan PBL dalam hal ini. Nah PBL ada sumbernya mengapa menggunakan PBL nanti dicek ya. Jadi supaya nanti teman itu kenapa sih Pak Rinang pakai PBL lah. Pak Rinang harus bisa menjelaskan ya. Ujung-ujungnya adalah berdasarkan sebuah sumber bahwa apabila anak dilatih untuk memecahkan masalah maka berpikir kritisnya akan bisa dikembangkan di situ. Di Pak Rinang benar tadi pertanyaan Buntari ada berapa sintak. Nanti kalau cek Pak Rinang di PBL ada 5 sintak. Jadi makanya supaya lebih jelas sintak ke-1 itu apa dituliskan, kedua apa, ketiga apa, nanti akhirnya ada di bagian sintak terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi kalau ditulis itu nanti ada yang mungkin terlepas atau mungkin pengelompokan yang kurang pas nanti bisa
dibenahi nggih. Nggih, Bu. Jadi itu untuk tambahannya. Nggih. Untuk apa tadi untuk evaluasi sudah dibantu oleh Bu Untari, nanti dicek ulang nih Pak Rinang Nggih, Bu. untuk sikapnya itu cek lagi apa yang dominan harus muncul di dalam pembelajaran Pak Rinang, maka itu saja yang diambil. Jadi nggak usah ngikuti di buku guru ada santun ya. Oh iya, Kalau memang santun tidak diperlukan di sini itu boleh dilepas. nggih. Kemudian nanti cek lagi apakah kriteria penilaiannya itu sudah dibuat, nanti silakan untuk diperbaiki. Nggih. Kemudian ini mumpung ingat kalau ada soal esai yang dibuat ya, karena saya belum lihat, kalau ada soal esai maka buatlah kriteria pensekorannya, karena pensekorannya tidak sama dengan soal multiple choice nih. Nanti itu untuk diricek. Kemudian untuk bahan ajar, kalau tadi Pak Rinang menyatakan karena terbatasnya waktu sehingga Iya. tidak detail, Pak Rinang bisa bersumber dengan sumber yang lain. Nggih. Apa sih kriteria di dalam pembuatan bahan ajar? Saya kira di tugas yang dilakukan Pak Rinang di waktu pertemuan awal itu saya lihat sudah lengkap kan bahan ajarnya, ada tujuan, ada kegiatannya, ada tugasnya, dan bahkan ada keluasan dan kedalaman materi sudah diperhatikan. Jadi mungkin hanya lupa saja nih Pak, jadi bisa dicek lagi. Baik, mungkin dari saya itu pesan sponsornya, catat pertanyaan yang diajukan tadi sejatinya adalah untuk membantu memperkuat, dan kalau memang kurang jelas tinggal ditambahkan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena bisa jadi tidak sama nih tiap individu, tetapi itu sangat membantu untuk memperbaiki RPP sehingga nanti bisa bertukar pendapat dengan teman yang lain ya. Iya, Bu, terima kasih. Itu Pak Rinang secara keseluruhan sudah runtut, dan saya sudah melihat ke arah berpikir tingkat tingginya, mungkin hanya tinggal di recheck ulang saja antar komponennya. Baik, saya kira cukup Pak Rinang untuk ujian kompre Pak Rinang. Pak Rinang bisa keluar dari ruangan ini untuk berganti dengan teman berikutnya. Terima kasih Bu Untari, Ibu Estu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.